Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik aja. Dan malam ini aku akan ngebahas tentang kasus penculikan lagi yang terjadi kepada seorang anak yang masih berumur 11 tahun, di mana dia diculik selama 18 tahun oleh sepasang suami istri yang sangat-sangat gila sih kalau aku bilang. Buat kalian yang mau tahu gimana kisah lengkapnya, langsung aja kita mulai ke ceritanya. JC Dugard adalah seorang anak perempuan yang ketika dia diculik di depan rumahnya itu masih berusia sekitar 11 tahun. Rumahnya JC Dugard ini berada di South Lake Tahoe, California, dan pada saat penculikan itu terjadi tepatnya pada tanggal 10 Juni 1991. Jadi waktu itu ceritanya si JC ini lagi main-main di depan halaman rumahnya. Di depan rumahnya sendirian nih, main-main ya kan, namanya anak 11 tahun, lagi suka-sukanya main-main, nyoba-nyoba hal yang baru juga. Nah, terus tiba-tiba datanglah nih sebuah mobil yang menghampiri ataupun datang tepat di depan halaman rumahnya si JC ini. Awalnya JC ini mengira bahwa orang yang ada di dalam mobil itu mungkin saja mau nanya alamat, nanya rumah temennya, atau ya nanya-nanya arah-arah jalan yang ada di situ lah. Tapi ternyata dugaan JC itu salah, karena laki-laki yang turun dari mobil itu langsung mengeluarkan stun gun dan menyetrum JC sampai JC pingsan. Ketika JC sudah dipastikan pingsan, laki-laki itu pun membawa tubuh JC ke dalam mobilnya dan membawanya kabur ke rumahnya dengan jarak tempuh sekitar 3 jam dari rumah si JC ini. Ketika kejadian penculikan itu terjadi, ayah JC yaitu Carl Probyn itu melihat kejadian di mana putrinya diculik, karena pada saat itu si Carl ini sedang berada di garasi mobil rumah mereka. Dan ketika dia sadar nih bahwa putri kecilnya sudah diculik oleh seseorang, dia langsung buru-buru mengejar mobil itu dengan sekuat tenaganya. Tapi sayangnya mobil itu melaju sangat kencang, ngebut banget sampai sang ayah ini tidak mampu untuk mengejar ataupun menyusul mobil yang membawa lari anaknya itu. Karena si Carl ini udah panik banget, dia nggak tahu lagi mau ngejar juga nggak dapet, nggak bisa nyusulin ya kan. Dia pun memutuskan untuk segera menelpon polisi dan semua bantuan pun dikerahkan untuk menemukan di mana keberadaan JC ini. Sampai-sampai mereka juga meminta bantuan kepada FBI untuk mencari di mana sih keberadaan si JC ini. Semua orang ikut membantu pencarian yang cukup besar-besaran kala itu pun dilakukan, tapi hasilnya tetap nihil. Mereka tidak menemukan jejak di mana si JC ini dibawa, kemana perginya, atau di manakah si JC ini disekap oleh penculiknya. Dan kejadian ini pun berhasil membuat hancur keluarga Dugard, ayahnya, ibunya, dan keluarga kecil mereka. Dan kejadian ini pun sangat-sangat memberikan pukulan yang sangat keras untuk mereka, karena mereka telah kehilangan putri mereka yang baru berusia 11 tahun. Nah, dari sini aku baru menggambarkan kejadiannya secara garis besar ya. Nah, terus kita masuk nih ke siapa sih sebenarnya yang menculik JC Dugard ini dan dibawa kemana sih dia. Langsung aja kita masuk ke latar belakang sang pelaku dan apa saja yang dialami oleh JC Dugard pasca penculikan yang terjadi padanya. Jadi siapa sih yang sudah menculik JC Dugard ini? Yang sudah menculik JC Dugard ini adalah sepasang suami istri yang bernama Philip Gert Garrido dan Nancy Garrido. Nah, kita akan mulai dulu nih dengan siapa sih si Philip Gert Garrido ini. Philip Garrido ini merupakan pria yang saat itu berusia 40 tahun yang juga memiliki latar belakang kriminal yang sangat banyak. Jadi dia ini catatan kriminalnya tuh udah banyak banget gitu loh. Udah
tergolong kriminal yang lumayan aktif lah, sering berurusan sama polisi. Kita sebut saja pada tahun 1972, Philip ini pernah ditangkap pada usia dia yang ke-21 tahun ketika dia melakukan kekerasan seksual terhadap anak kecil yang baru berusia 14 tahun. Gak cukup sampai di situ, gak cukup hukuman itu yang didapatin sama si Philip itu, dia melakukan kekerasan seksual lagi pada usia dia yang ke-25 tahun, tepatnya pada tahun 1976. Ketika nih dia melakukan kejahatan yang kedua ini, polisi pun menangkapnya kembali dan memasukkannya ke dalam penjara. Ditanya dong sebelum itu sama polisi, diinterogasi nih si Philip ini, kamu tuh kenapa sih kok hobi banget melakukan kekerasan seksual sama anak-anak yang masih tergolong di bawah umur belasan tahun, ya kan? Maksudnya masih remaja-remaja gitulah cewek-ceweknya. Terus si Philip ini dengan entengnya dia ngomong, saya juga nggak tahu pak, tapi saya itu setiap memandangi anak-anak kecil, memandangi remaja-remaja perempuan itu, saya merasa ada gairah seksual yang sangat menggebu-gebu dari dalam diri saya pak, dan saya itu menikmati memandangi mereka, menikmati bersama mereka, tanda kutip ya. Dan dari sini juga polisi pun dapat menyimpulkan bahwa Philip Garrido ini adalah seorang pedofilia. Pedofilia itu kayak orang atau laki-laki yang suka memangsa anak-anak gitu loh, yang korbannya rata-rata anak-anak di bawah umur. Karena kasus ini, Philip pun dipenjara selama 50 tahun, tepatnya di penjara Leavenworth, dan disinilah dia ketemu sama sang istri yaitu Nancy Garrido dan menikah pada tahun 1981. 7 tahun setelah dia masuk penjara di Leavenworth, dia pun dipindahkan ke penjara Nevada, tepatnya pada tahun 1988 untuk menjalani hukuman 7 bulan hingga seumur hidup di sana. Tapi setelah 7 bulan dia dihukum di penjara Nevada itu, dia pun dipindahkan ke otoritas pembebasan bersyarat di Contra Costa. Jadi dia tuh dibebasin bersyarat gitu, ada otoritasnya juga, dan selama dia dibebaskan bersyarat itu, si Philip ini dipasangkan gelang GPS. Jadi kemanapun dia pergi atau apapun aktivitasnya itu tuh terpantau oleh polisi. Karena polisi takut nih si Philip ini akan melakukan kejahatan yang sama atau melakukan perbuatan keji lainnya. Di situ juga, di rumahnya ini, dia tinggal bersama ibunya dan sang istri Nancy Garrido. Tapi ya, walaupun udah dipasangin gelang GPS sama polisi untuk menangkal ataupun mencegah dia melakukan kekerasan, 3 tahun setelah pembebasan bersyaratnya, Philip Garrido ini melakukan tindakan kriminal lagi, tapi tidak hanya melakukan kekerasan seksual saja, tapi dia juga menculik seorang anak kecil berumur 11 tahun yang bernama JC Dugard dengan bantuan sang istri Nancy Garrido. Di sini kita akan masuk kembali ya di cerita awal aku tadi. Nah, kita kan langsung masuk ya ke cerita awal tadi, dimana ketika JC sudah disetrum nih sama si Philip, dibawa masukkan ke mobil, dibawalah kabur si JC ini ke rumah mereka di Antioch, California. Di sana, si JC ini disekap di dalam ruangan seperti studio lama gitu, yang sangat sempit ruangannya, dan ruangan itu juga kedap suara. Udah nih disekapkan si JC di situ. Nah, selama penyekapannya ini, JC ini diganti namanya oleh Philip menjadi Alisa. Jadi JC ini pun lama-lama tuh kedoktrin gitu loh, karena dipanggil Alisa terus sama si Philip dan keluarga-keluarganya yang ada di situ. Jadi si JC ini juga menganggap bahwa dirinya itu ya Alisa gitu loh. Udah lupa dia sama nama awalnya si JC ini. Dan kalian tahu parahnya, seminggu setelah JC ini disekap di rumah si Philip ini, Philip pun melakukan aksi yang sangat-sangat gila banget sih aku bilang. Dia datang ke ruangan studio penyekapan, ke dalam ruangan penyekapan si JC ini seminggu setelah si JC ini disekap, dan melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap JC. JC itu kan, paham kan ya kan, pasti tahu lah ya sama si Philip ini. Dan itu pun terjadi berulang kali, bukan sekali-sekali doang, tapi berulang-ulang. Setelah dia melakukan tindakan asusila-nya itu, JC ini dibiarkan begitu saja tanpa satu helai pakaian pun.
ditinggalin gitu aja sama si Philip ini. Dan Philip ini juga mengatakan bahwa jangan coba-coba kamu keluar dari studio ini, karena kamu harus tahu di depan studio ini sudah menunggu anjing Doberman yang akan siap menerkam dan menggigit kamu jika kamu mencoba untuk keluar dari ruangan ini. Namanya anak umur 11 tahun ya kan, dalam keadaan itu habis digituin pula, ditakutin pula dengan anjing Doberman, ya udah daripada dia digigit mati sia-sia mungkin kan bagi si JC ini, mendingan dia diem aja lah di ruangan itu, pasrah menunggu apa yang akan terjadi sama dia besok. Satu-satunya interaksi yang terjadi antara JC sama Philip ini, ya udah mereka berdua aja yang berinteraksi. Jadi JC ini cuma sering ngomong sama Philip yang sering sekali ngobrol sama dia, karena kan Philip rajin banget kan ke ruangan penyekapan si JC ini. Selain untuk memperhitungkan si JC, Philip ini juga sering mengantarkan makan siang, makan malam, nih sarapan, ya kayak gitulah buat si JC ini ya. Sampai akhirnya nih beberapa minggu kemudian si JC ini mendapatkanlah nih TV dari si Philip nih ngasih TV nih ke JC buat hiburan kamu, buat tontonan kamu, biar nggak berasa sepi banget di ruangan ini, kata si Philip ini. Tapi tontonan yang boleh ditonton sama si JC ini pun, itu pun dipilihin sama si Philip ini. JC tidak boleh menonton acara berita manapun, karena di berita itu kan sedang rame-rame sekali tentang kasus hilangnya si JC, penculikan si JC ini. Dan karena dia tidak pernah menonton berita dan tidak pernah diizinkan juga untuk menonton itu, JC pun nggak tahu nih kalau orang tuanya, keluarganya sedang mencarinya mati-matian di luar sana. Dan polisi itu kan lagi nyari-nyari si JC nih, semua polisi tuh nyari JC di mana dia, keberadaannya di mana. Ya JC nggak tahu lah. Dan karena itu juga dia pun nggak menyadari bahwa dia itu waktu itu sedang diculik. Bentar, nafas dulu. Kok bisa orang diculik nggak sadar dia diculik? Terus 1,5 bulan setelah penculikan yang dialami JC ini, JC pun dipindahkan ke kamar yang lebih layak lah sama keluarga Garrido ini. Tapi tetap aja borgol yang dipakaikan ke tangannya si ke tangannya JC ini tidak dilepaskan oleh keluarga Garrido ini. Jadi aku lupa bilang bahwa si JC itu diborgol. Waktu begituan sama si Philip juga itu diborgol. Pokoknya dia selalu diborgol, makan diborgol dari awal dia diculik sampai dia dipindahkan ke kamarnya. Dan selama berbulan-bulan itu juga si Philip itu selalu mendoktrin dan mencuci otaknya si JC Dugard ini, dan mengatakan bahwa Alisa ya, kalau dia manggil Alisa, kamu itu bukan diculik sayang, katanya. Kamu itu dikirimkan oleh malaikat untuk membantu saya dan keluarga saya. JC bingung dong, membantu apa nih maksudnya, ya kan? Iya, kamu itu nggak diculik, jadi kamu jangan takut ya. Kamu itu dikirimkan oleh malaikat untuk saya, untuk membantu menyembuhkan penyakit penyimpangan seksualitas saya, JC. Bisa-bisanya si Philip itu ngasih alasan yang gak masuk akal gitu loh. Dia bilang kalau si JC itu dikirimin sama malaikat buat ngilangin penyakit seksual. Kok bisa sih orang nyari alasan tuh yang kayak gitu, yang bener-bener gak masuk akal. Ya Allah, jangan sampai ketemu sama orang bentukan kayak Philip ini, amit. Kasian banget ya si JC. Kalian tahu kan, si JC itu dari awal datang sampai dia udah pindah ke kamar pun berbulan-bulan tangannya itu dalam keadaan diborgol. Tapi 3 tahun setelah dia diculik oleh keluarga gila Garrido ini, akhirnya suami istri yang gak punya ini itu melepaskan borgol si JC. Nah, kalian juga inget dong kalau si JC ini menjadi korban pemerasan si Philip berulang-ulang kan. Dan akhirnya pada tahun 1994, tepatnya di usia dia yang ke-14 tahun, JC pun melahirkan anak perempuan pertamanya, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1994. Lahir nih anak perempuan pertama dia, anak dia dari si Philip itulah yang rajin banget memperhitungkan si JC ini, ya kan. Terus nggak cukup sampai di situ aja. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 13 November 1997, JC pun melahirkan anak perempuan keduanya dari hasil
hubungan itunya sama si Philip ini. Dan ketika si JC ini sudah mempunyai 2 anak hasil hubungan gak benernya sama si Philip ini, ya kan, Philip pun meminta kepada JC bahwa, JC, mulai sekarang kamu harus anggap Nancy itu sebagai ibu kandungmu ya, dan saya adalah bapak kandungmu. Sementara 2 anak-anak kamu ini, kamu harus menganggap mereka sebagai adik kamu. Kayak ini dibuat seakan-akan skenarionya adalah keluarga yang bahagia banget, padahal ya Allah jauh banget dari kata bahagia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Si Philip ayahnya, Nancy ibunya, JC anak pertama mereka, dan 2 anak si JC ini adalah adik-adiknya JC. Belum sampai di situ aja pengepnya ya, aku aja kayak udah mau kehabisan nafas ceritainnya. Kok bisa sih ada orang yang kayak gini? Terobsesi sama apa sih dia sampai memikirkan hal-hal yang dan menyusun rapi rencana sampai sedemikian rupa kayak gini nih. Jalan nih ya kan, beberapa tahun kemudian waktu berjalan terus dan JC pun masih menjadi korban penyekapan keluarga Garrido ini. Nah, si Philip ini membukalah usaha printing pertamanya dan JC dijadikan karyawan yang ngebantu-bantu dia. Di saat si JC ini kerja, JC ini dikasihlah akses telepon, email, tapi yang kita pikirkan, pasti pemikiran kita sama deh. Pasti kan kita mikir, oh udah ada akses email, telepon, ya kan, internet. JC harusnya pasti bisa nih minta tolong sama orang dan ngasih tahu kalau dia diculik dan minta pertolongan orang-orang, ya kan? Harusnya begitu memang. Tapi JC ini tidak melakukan itu sama sekali. Dia tidak menelpon siapapun, dia tidak meminta tolong siapapun, bahkan dia tidak berusaha mencari cara untuk menyelamatkan dirinya dari keluarga Garrido ini. Dan dari sini pun dapat disimpulkan bahwa doktrin yang diberikan oleh si Philip ini kepada JC ini benar-benar diterima dengan JC dengan baik, dan JC benar-benar menganggap bahwa keluarga Garrido ini adalah keluarganya. Terus si Philip ini juga mempunyai organisasi keagamaan gitu loh, bernama God's Desire Cars, dimana di dalam sini si Philip Garrido ini mengaku bahwa dia bisa mengontrol ataupun mengendalikan suara-suara dari pikirannya, dan dia selalu sering sekali merekam dirinya sedang menyanyikan lagu-lagu religius gitu loh. Jadi kayak dari sini banyak orang yang mulai ngelihat rekamannya, banyak orang yang mulai percaya sama si Philip ini, dan orang-orang pun yakin bahwa Philip ini adalah seorang yang taat beragama dan sangat-sangat religius gitu loh. Mulai banyak nih orang-orang yang percaya sama dia dan menjadi anggota organisasi keagamaannya si Philip ini. Udah dari cerita-cerita yang aku ceritain tadi, kita fast forward aja langsung ke berapa tahun kemudian. Tepatnya inilah babak baru di mana kasus penculikan dari JC Dugard ini terungkap dan JC pun akhirnya dapat diselamatkan dan kembali ke orang tuanya. Jadi 18 tahun kemudian pasca penculikan JC Dugard ini, Philip Dugard ini mengajaklah ketiga anaknya, dimana ketiga anaknya itu kalian tahulah siapa aja ya kan, JC Dugard dan 2 anak mereka yang harus diakui sebagai adiknya ini, pergilah ke salah satu universitas yang ada di California untuk meminta izin untuk menyelenggarakan acara keagamaan dari organisasi si Philip ini. Nah, ketika berada di universitas itu, Philip ini bertemulah dengan salah satu seorang staf di universitas itu yang bernama Lisa Campbell. Nah, ketika Lisa Campbell ini bertemu dengan Philip dan anak-anaknya, Lisa ini mulai nih ngelihat si anak-anaknya si Philip ini kan, kayak ada yang aneh sama anak-anak si Philip ini. Mereka itu terlihat sangat pucat mukanya, terus kayak gak pernah kena sinar matahari bertahun-tahun gitu loh. Mungkin kelihatan banget kan bedanya. Dan karena si Lisa Campbell ini udah sangat curiga sama si Philip ini, dia pun meminta bantuan temannya yang seorang polisi juga, yang bernama Ellie Jacobs, untuk menyelidiki latar belakang siapa sih sebenarnya Philip Garrido ini. Diceklah nih sama Ellie Jacobs ya kan, siapa Philip Garrido ini, orang manakah dia, berasal dari manakah dia, apakah dia punya catatan kriminal atau enggak. Dan akhirnya Ellie Jacobs ini menemukan bahwa Philip Garrido merupakan tersangka yang dibebaskan bersyarat atas kasus
pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak dan remaja wanita juga. Dan si Ellie ini juga mengetahui bahwa semasa pembebasan bersyarat yang terjadi, Philip dan Nancy ini tidak pernah mempunyai seorang anak pun. Dari sinilah Ellie menduga bahwa terus siapa nih orang tiga ini, siapa cewek-cewek tiga itu, anak siapa mereka. Dan dari kecurigaan yang sudah sangat-sangat mendarah daging dari si Ellie ini, dia pun langsung meminta otoritas dari pembebasan bersyarat untuk menangkap si Philip Garrido di rumahnya. Garrido pun ditangkap di rumahnya untuk diinterogasi lebih lanjut dan meminta keterangannya soal siapa sih tiga anak perempuan yang ada padanya itu. Dan selain Philip Garrido ini, otoritas pembebasan bersyarat ini juga menangkap anak-anaknya si Philip Garrido dan istrinya Nancy Garrido untuk dimintai keterangan terkait soal Philip Garrido dan tiga anak-anak ini. Ketika diinterogasi, Philip Garrido ini mengatakan bahwa oh itu memang bukan anak saya pak, itu memang bukan anak saya, tapi itu adalah anak saudara saya pak. Saudara saya itu minta tolong saya buat ngejagain anak-anaknya karena dia lagi sibuk kerja, ini itu alasan lah. Jadi saudara saya itu nitipnya ke saya, itu beneran anak-anak saudara saya kok pak, saya nggak mungkin bohong sama bapak. Ditekan terus sama polisi karena polisi nggak percaya ini dengan pernyataan ataupun alibi dan alasan yang diberikan sama Philip ini, ya kan. Dicecer terus sama polisi selama berjam-jam, ditanyain terus sama polisi selama berjam-jam, dan akhirnya Philip Garrido pun kalah. Dia tidak mampu lagi menahan tekanan dari polisi dan dia mengakui bahwa JC Dugard itu adalah anak kecil yang itu tuh adalah JC Dugard, remaja yang dia culik 18 tahun yang lalu, dan dua anak perempuan itu adalah anak dari hasil berhubungan dia sama si JC ini, pemerkosaan yang dilakukan sama si JC ini. Nah, ngedenger itu ya kaget lah polisi, karena kan JC Dugard ini kan kasusnya rame banget kan, dicari-cari sama berbelas-belas tahun sama polisi, mengerahkan banyak personil kepolisian untuk mencari dia. Ternyata kamu yang nyulik dia ya, dan dua anak ini bisa-bisanya adalah hasil kamu yang ituin si JC, kata si polisi ini kan. Tahan, polisi ngap, aku pun juga ngap ngebacanya ya. Ngelihat muka si Philip Garrido ini aja, Allah, bangep banget aku. Udah kayak gitu, terbukalah semua kejahatannya, terungkaplah semua kebenarannya, dan Philip Dugard serta Nancy Dugard ini dihukum dengan hukuman kurungan penjara selama 431 tahun tanpa pembebasan bersyarat lagi. Dan mereka pun dihukum atas tuduhan 29 kejahatan. Bentar, yang kita tahu kan cuma penculikan si JC Dugard doang kan? Terus 28 kejahatannya apa? Astagfirullahaladzim, ini suami istri pasangannya bener-bener, ya Allah, kok bukannya istri itu menyadarkan suami kalau dia melakukan hal yang salah, ini malah membantu dan mendukungnya. Benar-benar pasangan yang sangat luar biasa ya. Tapi ada yang aneh juga di sini. Si JC Dugard ini bertingkah seakan-akan dia itu tidak setuju dengan anggapan polisi yang mengatakan bahwa dia diculik. Karena ketika dia diinterogasi, si JC ini mengatakan bahwa Pak, ngapain sih Pak saya diinterogasi? Saya tuh kan kesini kan sama orang tua saya Pak, ngapain sih saya ditanya-tanya kayak gini? Saya tuh nggak diculik Pak, Bapak tuh salah, nggak kayak gitu kejadiannya. Jadi terkesan bahwa si JC Dugard ini melindungi Philip dan Nancy seakan-akan bahwa apa yang dituduhkan terhadap mereka itu nggak bener gitu loh. Dari sini pun masyarakat banyak yang mengatakan bahwa, dan polisi pun dapat menyimpulkan bahwa JC Dugard telah terkena Stockholm Syndrome, atau di mana yang diculik ini merasakan rasa simpati, rasa iba, dan rasa kepedulian yang sangat tinggi, bahkan jatuh cinta terhadap laki-laki yang menculiknya, yaitu Philip Garrido. Sampai ribet kan aku ngomong Philip Garrido. Jadi orang ini pada kayak aduh jatuh cinta nih orang sama si Philip nih, sampai ngebelain Philip mulu gitu kan. Dan pada akhirnya setelah berbelas-belas tahun dia terpisah dari orang tuanya, JC Dugard ini pun dikembalikan dan dipertemukan kembali oleh ayah dan ibunya.
Tapi ketika dia berhasil dipertemukan lagi sama ayah ibunya, sang ayah ini mengatakan bahwa dia mengalami kejadian yang sangat miris dan sedih ya, yang dialami oleh putrinya si JC Dugard serta anak-anaknya si JC ini. Dimana sang ayah ini mengatakan bahwa JC ini tidak tampak bahagia ketika dia bersama kami. Kadang malah JC ini bersedih dan menangis karena dia tahu bahwa Philip Garrido itu masuk penjara. Gimana kata JC dan anak-anak JC ini mengatakan bahwa Philip Garrido itu tidak bersalah. Philip Garrido itu adalah orang tua kami, dan Philip Garrido itu adalah orang-orang yang sangat peduli, melindungi kami, dan bahkan mencintai kami. Jadi benar-benar dia ini udah mentok-mentok banget kena Stockholm Syndrome-nya, dan pencucian otak dilakukan oleh Philip Garrido terhadap JC dan anak-anaknya ini berhasil. Tapi itu pas baru-baru dia diselamatin ya kan. Tapi sekarang makin lama, makin bertahun-tahun pun JC pun sadar bahwa apa yang dialaminya itu sebenarnya tidak harus terjadi padanya, dan apa yang dilakukan Philip terhadapnya itu adalah sesuatu yang benar-benar salah, dan dia pun menyadari itu. Sekarang dia pun akhirnya hidup bahagia dengan orang tuanya, dengan anak-anaknya, dan anggaplah ini sebagai pelajaran ya. Jangan, dunia tuh makin lama makin edan gak sih? Makin kayak gak karuan, orang tuh bisa melakukan apa aja kalau mereka tuh nekat, mereka itu kepepet pengen banget gitu loh. Niat tuh gak ada, tapi kalau ada kesempatan tuh langsung aja, kayak gitu kan. Si JC ini lagi main, duduk diam-diam di depan teras, ada aja orang yang melipir datang terus langsung nyulik dia, hilang itu anak. Makanya buat yang punya anak ya, dijagain lah, main tuh bareng-bareng, jangan ditinggal-tinggalin, bahaya banget sekarang. Oke, segitu dulu videonya. Gimana menurut kalian dari cerita ini? Udah ngebelum, aku aja sesak napas ngebacanya dan ngelihat muka-muka orang-orang yang menculiknya ini, kok bisa-bisanya gitu loh, ya nggak sih? Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Mohon maaf untuk penyampaiannya kalau masih banyak kurangnya, mohon maaf ya. Dan terima kasih yang udah menonton sampai habis. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, komen di bawah untuk ide-ide video dan saran lainnya juga. Subscribe channel aku yang belum subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan updatean terbaru dari channel aku. Follow juga Instagram aku di Tasya Firdaus. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.